Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja program PPG periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Bismi Wiyani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari Universitas Widya Dharma Klaten dengan NIM 230809059. Saya guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPS 1 dengan materi persebaran flora dan fauna Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kabarnya baik. Sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nafisa. Desilia. Dewi. Estri. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Nihil, berarti kalian semua sehat-sehat semua. Untuk pembelajaran hari ini, nanti kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai pengertian flora dan fauna. Ibu pengen tahu dari kalian apa masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang flora? Flora itu apa toh? Ya, tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Flora itu sangat kita butuhkan. Bahkan kita hidup sehari-hari itu membutuhkan baik itu flora maupun fauna. Contoh yang kalian ketahui tentang flora yang ada di rumah kalian itu contohnya apa? Flora yang ada di sekitar rumah kalian. Itu contohnya apa? Meja, pintu, apa? Tanaman hias, bunga. Contoh-contoh flora yang ada di rumah kita itu banyak sekali ya. Bahkan kita setiap hari itu selalu membutuhkan makanan yang berasal dari flora maupun fauna. Contoh yang kita butuhkan pada waktu makan yang berasal dari fauna itu apa? Ayam goreng. Terus apa lagi? Pecel lele. Baiklah, saya bacakan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Jadi peserta didik itu mampu menjelaskan persebaran flora maupun fauna yang ada di Indonesia itu dengan benar. Terus peserta didik mampu menyebutkan manfaat, baik itu manfaat flora maupun manfaat fauna yang ada di Indonesia dengan benar. Model pembelajaran yang saya gunakan nanti itu problem based learning atau
pembelajaran berbasis masalah. Ini seperti ini metode penelitiannya, penilaian kognitif. Itu jadi nanti kalian sebelum pembelajaran itu Ibu beri soal pretest untuk mengetahui kemampuan kalian tentang materi flora maupun fauna. Dan juga post-test. Post-test ini dikerjakan di akhir. Jadi untuk mengetahui materi yang kalian terima hari ini seberapa. Terus penilaian keterampilan. Ini penilaiannya diambilkan dari presentasi. Jadi keaktifan kalian itu bagaimana dalam berdiskusi, terus pada saat presentasi, dalam penyajian materinya, kalian memahami materi itu atau tidak, dan juga kerjasama pada waktu diskusi. Baiklah, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengirimkan soal pretest, yang mana soal pretest itu sudah Ibu siapkan. Nanti saya kirim di grup WA. Ya, bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Gimana? Soalnya mudah atau sulit? Sulit. Ya, maklum ya kalau masih sulit. Soalnya kan materi itu kan belum kalian dapatkan. Hanya sedikit gambaran dari pembelajaran kemarin. Jadi untuk hari ini akan kita dalami materi tentang flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kalian isi angket motivasi diri yang mana Google Form-nya itu akan Ibu kirim di grup WA. Waktunya sudah habis. Kita akhiri untuk mengisi angket motivasi diri. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Akan Ibu tampilkan video tentang persebaran flora dan fauna. Kalian perhatikan di layar.
Ya, ini materi untuk hari ini mengenai flora dan fauna. Dari video yang barusan Ibu tampilkan tadi, apa yang kalian dapat dari materi itu? Apa? Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Apa saja? Australis, terus apa lagi? Asiatis, dan peralian. Untuk lebih mendalami materi tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, akan Ibu tampilkan peta sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu wilayahnya seperti ini. Untuk mendalami materi tentang persebaran flora maupun fauna yang ada di Indonesia, sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok. Jadi akan Ibu bagi 3 kelompok. Tolong kalian berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya. Nih, Ibu tampilkan pembagian kelompok kelasnya. Tolong berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya. Karena kelompoknya sudah terbentuk, maka Ibu akan bagikan LKPD. Bisa kalian kerjakan, dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompok 1, kalian cari sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Jadi tumbuhan maupun hewan yang ada di Indonesia barat itu apa saja kalian cari ya. Terus kelompok 2 itu sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Sedangkan yang kelompok 3 itu sebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia Timur. Untuk mencari jawaban atau mencari jawaban dari soal-soal LKPD itu kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku. Ini ada beberapa buku bisa kalian gunakan. Dalam mengerjakannya dibagi-bagi ya. Ada yang nulis, ada yang mencari di internet, ada yang mencari di buku. Jadi semuanya ikut kerjasama. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan.
Baiklah, kita speaking dulu biar kalian tidak tegang nanti pada waktu presentasi di depan. Perhatikan Bu Rismi dulu ya. Bu Rismi akan memberikan contoh speaking-nya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita speaking sama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 5 kali tepuk 5. Ya, seperti itu speaking-nya. Nah ya, kalian sudah rileks, sudah tidak tegang lagi. Bisa dimulai untuk presentasinya. Ya, untuk presentasi yang pertama, kelompok 1 bisa dipersiapkan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Sedangkan kelompok yang lain itu nanti bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 maupun tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 Flora Indonesia bagian Barat. Wilayah Indonesia bagian Barat memiliki iklim AF tropis basah. Wilayah iklim AF biasanya memiliki curah hujan rata-rata sekitar 60 mm per bulan. Ciri-ciri vegetasinya adalah pohon-pohon berdaun rindang, sinar matahari tidak dapat masuk dan uap air tidak dapat naik ke atas sehingga tanah dan udaranya lembab. Ketinggian pohon rata-rata 60 meter. Banyak terdapat pohon memanjat seperti rotan. Banyak tumbuhan epita, tumbuhan yang menempel seperti pakis dan Persebaran flora di Pulau Kalimantan. Daerah pertama Kalimantan Barat, jenis flora tengkawang tunggul. Daerah kedua Kalimantan Tengah dengan jenis flora tanaman tenggaring. Fauna Indonesia bagian Barat. Di wilayah Indonesia bagian Barat terdapat fauna yang mirip fauna di daerah Asia. Beberapa contoh di Indonesia bagian Barat adalah harimau di Jawa, Madura, dan Bali. Beruang di Sumatera Kalimantan, gajah di hutan Sumatera, badak di Sumatera Jawa, dan banyak lagi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain menanyakan tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian Barat. Silahkan. Selain di Bengkulu, bunga rafflesia adalah apakah tumbuh di daerah lain jika ada tumbuh di barat? Sejatinya muncul famili Rafflesiaceae sangat erat dengan daerah Bengkulu karena deskripsi jenis pertama pada tahun 1821 Rafflesia arnoldii spesimennya berasal dari Bengkulu Selatan. Sejak saat itu bermunculan jenis baru dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 mengenai bunga Rafflesia arnoldii atau disebut juga dengan bunga bangkai. Bunga bangkai itu berasal dari Maluku, tetapi juga ada di pulau-pulau yang lain seperti di Jawa, di Sumatera. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa diakhiri presentasi dari kelompok 1. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan kelompok 2.
membahas mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang flora di Indonesia bagian tengah. Bagian Indonesia yang termasuk dalam Indonesia bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki iklim AM dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Pada musim kemarau, daunnya gugur atau meranggas untuk mengurangi terjadinya penguapan. Di wilayah ini terdapat hutan musim yang dinamakan hutan homogen dengan ciri-ciri pepohonan lebih jarang dibanding hutan hujan tropis. Tinggi pepohonan lebih rendah dibanding pepohonan di hutan hujan tropis. Pohon akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau dan bertunas pada musim hujan. Untuk fauna Indonesia bagian tengah, fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah bersifat khas dan berbeda dengan fauna lainnya. Contoh fauna di wilayah Indonesia bagian tengah adalah biawak dan komodo. Terdapat di Pulau Komodo, NTT, Anoa di Sulawesi, babi rusa di Sulawesi, dan bagian barat Kepulauan Maluku. Burung maleo di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Untuk presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Izin menjawab. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya, hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu. Misal, untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contoh hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus. Ya, hutan homogen. Homo itu berapa toh? 1. Jadi hutan itu terdiri dari satu jenis pohon saja. Kalau heterogen itu kan banyak. Jadi ditumbuhi oleh lebih dari satu pohon. Di sekitar kita itu juga ada hutan homogen. Di sekitar rumah kalian ada toh hutan jati. Terus rumahnya yang Pagerwojo ditemui juga hutan pinus. Jadi hutan homogen itu biasanya untuk kepentingan perindustrian. Seperti pohon jati itu nanti pohonnya bisa digunakan untuk mebel. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa diakhiri untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok dengan isi materi yang terkait dengan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Yang pertama, flora Indonesia bagian timur. Bagian Indonesia yang termasuk ke dalam Indonesia bagian timur adalah Pulau Papua, serta pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Wilayah ini termasuk iklim tropis dengan musim kemarau yang panjang, sehingga flora yang tumbuh berupa hutan sabana dengan ciri-ciri yang pertama, terdapat padang rumput yang luas, yang kedua, terdapat semak belukar, yang ketiga, hanya terdapat beberapa pohon yang rendah. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah tumbuhan bakau, sagu, dan anggrek. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang kami bawakan? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan fauna di Indonesia beragam? Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Fauna Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Ya, di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai pulau. Jadi pulaunya yang ada di Indonesia ini sampai beribu-ribu. Dan tiap-tiap pulau itu mempunyai jenis fauna yang
beragam. Jadi di Indonesia itu faunanya sangat banyak sekali. Bisa dilanjutkan, mungkin ada kelompok lain yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian timur ini seringkali disebut sebagai tipe Australia? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fauna australis adalah sebuah golongan hewan yang mempunyai kemiripan dengan hewan-hewan di Australia, namun berkembang biak di wilayah tropis. Di Indonesia, fauna australis bisa ditemukan di daerah Kepulauan Maluku dan kepulauan kecil yang ada di sekitarnya. Contohnya di Papua, Pulau Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ya, di Indonesia bagian timur itu faunanya dinamakan juga dengan fauna australis karena mempunyai kemiripan dengan fauna-fauna yang ada di negara Australia, seperti kanguru, itu kita temui juga di Papua. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai fauna yang ada di Indonesia bagian timur? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Baik. Sebelum presentasi diakhiri, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih banyak atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya, kalian kembali ke tempat duduknya seperti semula tadi. Ibu perhatikan presentasi kalian tadi sudah baik-baik semua. Kalian dalam materi itu sangat mendalami. Terus cara kalian menjawab pertanyaan itu juga sudah bagus. Kalian presentasi itu juga sudah bagus. Diskusi itu ada kerjasama, ada yang nyari di internet, ada yang di buku. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Materi apa yang kalian dapat? Ya, persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia, faunanya itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Mana saja? Asiatis, Australis, sama peralian. Itu materi untuk hari ini. Bu Rismi pengen tahu kemampuan kalian dalam menyerap materi untuk hari ini seberapa jauh. Maka akan Bu Rismi kirimkan post test di Google Form. Kalian bisa membuka grup WA-nya. Akan Bu Rismi kirim. Baiklah, waktunya sudah habis untuk mengerjakan post test. Sudah terkirim toh? Sudah dikirimkan? Ya. Sekarang kita lanjutkan refleksi pembelajaran. Jadi kalian akan Ibu kasih lembar kertas. Di sini kalian mengisi refleksi pembelajaran.
saya sampaikan materi untuk selanjutnya itu nanti untuk minggu depan membahas mengenai flora dan fauna yang ada di dunia. Jadi lebih luas lagi. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.